Selamat siang, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab krisisnya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, permasalahan hutan menjadi salah satu isu utama karena menghadapi beberapa tantangan serius. Beberapa permasalahan utamanya adalah 1. Deforestasi. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya tingkat deforestasi di Indonesia. Hutan-hutan yang berfungsi sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati, penyimpan karbon, dan penyangga ekosistem terus berkurang akibat aktivitas ilegal logging, pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta kegiatan industri. 2. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan ancaman serius bagi hutan di Indonesia, terutama selama musim kemarau yang panjang. Kebakaran hutan seringkali disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar, baik secara ilegal maupun legal, yang seringkali sulit dikendalikan dan berdampak besar pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. 3. Kerusakan lingkungan. Eksploitasi hutan yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas, termasuk degradasi habitat flora dan fauna, erosi tanah, serta penurunan kualitas air. Pembangunan infrastruktur juga seringkali memperburuk kerusakan lingkungan dengan merusak ekosistem hutan. Penyebab permasalahan hutan. 1. Penebangan liar dan ilegal logging. Praktik penebangan liar dan ilegal logging masih menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia. Kurangnya penegakan hukum dan korupsi dalam industri kayu membuat praktik ilegal ini terus berlanjut. 2. Buat konversi lahan. Perluasan pertanian dan perkebunan, terutama untuk komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan pulp, menyebabkan konversi besar-besaran lahan hutan menjadi lahan pertanian. Hal ini mengurangi luas hutan yang tersisa dan mempercepat deforestasi. 3. Kemiskinan dan ketidakpastian hukum. Kemiskinan di daerah-daerah pedesaan seringkali mendorong masyarakat untuk mengandalkan eksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber penghasilan. Selain itu, ketidakpastian hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan hutan juga menyulitkan upaya pelestarian hutan. Cara mengatasi permasalahan hutan. 1. Penegakan hukum. Meningkatkan penegakan hukum terhadap illegal logging dan pembakaran hutan adalah langkah kunci untuk mengurangi deforestasi. Ini melibatkan peningkatan patroli hutan, penggunaan teknologi satelit untuk pemantauan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ilegal. 2. Kebijakan perlindungan hutan. Diperlukan kebijakan yang kuat untuk melindungi hutan dan mendorong praktek kehutanan yang berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan kawasan konservasi, moratorium terhadap perluasan perkebunan di hutan primer, dan insentif bagi industri untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. 3. Pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan. Ini melibatkan penyuluhan, pelatihan, dan pemberian alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada eksploitasi hutan. 4. Restorasi hutan. Upaya restorasi hutan untuk memulihkan ekosistem yang terganggu juga penting dilakukan. Ini meliputi penanaman kembali vegetasi asli, rehabilitasi lahan terdegradasi, dan pemulihan ekosistem yang rusak. Dengan kombinasi dari pendekatan ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan hutan di Indonesia dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang sangat berharga bagi negara dan dunia. Mengapa ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan? Dan apa makna dari dengan menjadi bagian dari alam, pangan akan tercukupi, energi akan tercukupi? Ekonomi dan lingkungan saling terkait karena ekonomi manusia bergantung pada sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan. Tanpa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sumber daya alam akan terkuras, menyebabkan penurunan produksi dan kesejahteraan ekonomi. Dengan menjadi bagian dari alam, pangan akan tercukupi, energi akan tercukupi, bermakna bahwa dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam,
kita dapat memastikan pasokan pangan dan energi yang berkelanjutan. Apa manfaat hutan bagi kehidupan? Hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan, termasuk menyediakan oksigen, menyimpan karbon, menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, menjaga ketersediaan air bersih, serta menyediakan berbagai bahan alam seperti kayu dan obat-obatan. Apa yang menyebabkan deforestasi hutan di Indonesia? Deforestasi hutan di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk illegal logging, konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan industri yang merusak. Apa dampaknya bagi kehidupan manusia? Dampak deforestasi hutan bagi kehidupan manusia sangat besar, antara lain menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, erosi tanah, banjir, kekeringan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini berdampak negatif pada kesejahteraan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Apakah yang bertanggung jawab terhadap hutan? Apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir deforestasi hutan di Indonesia? Bertanggung jawab terhadap hutan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran dalam pembuatan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga dan memelihara hutan sebagai warisan bersama. Untuk meminimalisir deforestasi, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan penegakan hukum terhadap illegal logging, mengembangkan kebijakan perlindungan hutan yang kuat, mempromosikan praktek kehutanan berkelanjutan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan. Apa pelajaran yang bisa kalian pahami? Pelajaran yang bisa dipahami adalah pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengatasi masalah lingkungan, dan perlunya tindakan konkret untuk melindungi sumber daya alam bagi keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang.